Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hari ini boleh kembali kita bersama-sama bersaat teduh. Mari kita akan datang pada Tuhan dan kita mau berjuang, berusaha ya, memohon belas kasihan Tuhan agar hidup kita bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kita. Mari kita hidup untuk menyenangkan hatinya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
kekuatan-Mu. Benar-benar kami rindu menyenangkan-Mu selalu, Tuhan. Di dalam ketidakmampuan dan kekurangan kami mau dan rindu menyenangkan hati-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berbicara, Tuhan, pada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami lewat kebenaran firman. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari ini akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan sudah sampai pada kitab Matius pasal yang ke-18, kitab Matius pasal yang ke-18, di mana di sini ada 35 ayat, Mari kita akan membaca bersama-sama. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini,
Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Sesudah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, bukankah seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku? Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya. Kami sangat mempercayai pada waktu tadi kita membaca Alkitab, ya, ada sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Namun demikian izinkan kami mengulas sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang kami ambil dari ayat yang ketiga, ya. Ayat yang mulai ayat yang kedua. Puji Tuhan, saya akan ajak kita membaca. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Memanggil seorang anak kecil, ya, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Berarti anak ini dipanggil dan kemudian anak ini datang. Oke, karena itu anak ini bisa ditempatkan di tengah-tengah mereka. Jadi anak ini dipanggil, lalu kemudian anak ini datang, dia taruh Yesus di tengah-tengah murid-muridnya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali tentu ulasan tentang apa yang dimaksud dengan menjadi seperti anak kecil. Mengapa Yesus memanggil anak kecil lalu berkata kamu harus jadi seperti anak kecil ini kalau kamu masuk dalam kerajaan surga. Kalau kamu mau masuk dalam kerajaan surga, ya. Tetapi saya tidak akan mengulas dari yang lain-lain, saya akan berusaha melihatnya dari apa yang dilakukan oleh anak ini. Setidaknya ada 2 hal yang dilakukan oleh anak ini. Yang kalau saudara teliti membaca, yang pertama, anak ini dipanggil dan dia mendengarkan Yesus, lalu dia datang kepada Yesus. Tadi saya sudah bilang, jadi anak ini dipanggil dan anak ini mau mendengarkan panggilan dari Tuhan Yesus. Mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus. Bahkan ketika anak ini ditaruh Tuhan di tengah-tengah murid-muridnya, anak ini tidak menolak. Mungkin bisa kan menolak karena malu. Ya, kadang-kadang kalau anak saya ya disuruh melakukan sesuatu, misalnya di depan orang banyak kan bisa, nggak mau Pak, malu. Tetapi anak ini tidak menolak ketika Yesus
tempatkan di tengah-tengah murid-muridnya. Anak ini ikut saja yang disuruhkan oleh Tuhan Yesus. Maka hal yang pertama yang saya ambil dari ayat ini tentang apa yang dimaksud Yesus menjadi seperti anak kecil ini, yang pertama adalah jadilah orang yang mau mengikut kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus suruh, tugas kita adalah melakukannya. Yang kedua, ya, jadi kita harus mendengar dan melakukan firman. Itu anak kecil ini. Yang kedua, ada lagi sebetulnya. Coba kita lihat pada bagian ayat yang ke-6. Ya, ayat ke-6. Coba kita lihat. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Berarti anak-anak ini percaya kepada Yesus. Yesus sendiri berkata, anak-anak ini percaya kepadaku. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi, yang pertama dengar-dengaran, yang kedua percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya mau masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus berkata, jadilah seperti anak kecil ini. Jadilah orang yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Dan jadilah orang yang mempertahankan iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup saudara. Jangan mau digoyahkan oleh apapun. Jangan mau digoyahkan oleh harta dunia. Jangan digoyahkan oleh masalah. Jangan digoyahkan oleh apapun. Peganglah imanmu sampai akhir. Karena besar upah yang menanti kita di dalam kerajaan surga yang mulia. Jadilah seperti anak kecil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu bagi setiap hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi seperti anak kecil itu yang menurut ketika Kau panggil. Walaupun mungkin sebagai anak kecil bisa saja dia malu, tapi dia mau menurut Tuhan. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan suruh. Dan kami mau jadi seperti itu Tuhan. Kami mau meletakkan ego kami, rasa takut kami, kekecewaan kami, apapun itu kami mau letakkan. Dan kami mau belajar selalu menurut kepada-Mu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, agar kami sanggup memegang iman percaya kami kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Letakkan firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa bagi teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita di seluruh tempat, ya, di berbagai tempat. Maaf, bukan saudara seiman dulu, untuk ini orang-orang yang kita kenal, ya, yang belum percaya Yesus. Yuk kita doakan dulu supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sudah ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini seizin-Mu mereka berhadapan dengan maut, berhadapan dengan penderitaan, penganiayaan, bahkan ketakutan yang begitu besar karena mereka berpegang pada iman percaya mereka kepada-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan, kuatkan mereka ya Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Dan kalau boleh lepaskanlah kiranya mereka dari segala penderitaan, penyiksaan dan penganiayaan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkati bangsa kami. Tuhan, kiranya limpahkan damai sejahtera atas bangsa kami. Tuhan, tolong kiranya bangsa kami. Bahkan Tuhan, kiranya curahkan hujan pertobatan besar-besaran agar banyak dan banyak jiwa boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dalam negara dan bangsa kami ini, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Ampuni kiranya kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan
Dan kami juga berdoa untuk hamba-hambamu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas dalam melayani. Tuhan, kiranya cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi untuk kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hambamu dimanapun berada. Tuhan, berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa pada mereka, untuk bungkus mereka, jaga iman mereka sampai akhir hidup mereka. Tuhan, jangan biarkan ada yang terhilang. Dalam nama Yesus mereka diberkati, dalam nama Yesus mereka dikuatkan, dalam nama Yesus mereka Tuhan pakai membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga untuk yang sakit, Tuhan, kami mohon jamaah-Mu, tolong sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang di dalam masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, hanya Tuhan ampuni, tunjukkan tentang kesalahan kami di mana, dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan, kiranya Kau memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing, ya. Yuk kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Yuk kita akan lanjutkan doa kita tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami masih boleh saat teduh hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.